Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, keberhasilan yang kita raih tidaklah tergantung kepada kekayaan yang kita miliki. Tidak juga tergantung kepada latar belakang pendidikan kita. Tidak juga tergantung kepada backing ataupun referensi yang kita miliki. Keberhasilan kita tidak tergantung kepada profesi yang kita miliki. Tidak tergantung juga kepada latar belakang keluarga kita. Tetapi keberhasilan kita itu terjadi ketika ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengalaman yang sama terjadi di dalam kehidupan Yusuf, seperti yang dikisahkan di dalam firman Tuhan yang kita baca di atas. Bagaimana seorang Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Dia tidak memiliki apa-apa, bahkan baju maha indah yang dia miliki juga direbut oleh saudara-saudaranya. Dan akhirnya dia dijadikan sebagai budak. Dia tidak memiliki saudara-saudara yang dapat diandalkan. Yusuf tidak memiliki sumber daya yang dapat diandalkan untuk dia berhasil dalam kehidupannya. Namun kita lihat firman Tuhan mencatat dalam ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yusuf berhasil di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Bukan satu dua pekerjaan tertentu yang dia alami keberhasilan dalam kehidupannya, namun segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil. Itu terjadi karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia hidup taat kepada Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan terhadap Yusuf ini terjadi di Perjanjian Lama. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Melalui seseorang yang memiliki nama yang sama, yaitu Yusuf, kita bisa membaca bagaimana di dalam kehidupan Yusuf, ketika dia menjalin kasih dengan seorang perempuan muda, seorang anak darah, dan akhirnya mereka bertunangan. Namun ketika mereka telah bertunangan, Yusuf akhirnya mengetahui bahwa tunangannya tersebut telah mengandung. Namun firman Tuhan mencatat karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan taat beragama, akhirnya dia memiliki rencana untuk menceraikan calon istrinya itu secara diam-diam. Nah, bagaimana Allah menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan kita di dalam Perjanjian Baru? Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Allah dengan segala cara ingin membuktikan kepada manusia bahwa Dia adalah Allah yang menyertai kita. Firman Tuhan melalui malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf di dalam mimpi. Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan di sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah dengan segala cara menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Dan melalui ketaatan Yusuf, Kristus terlahir ke dalam dunia. Dan firman Tuhan mencatat bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta kita, Allah yang hidup di dalam kita. Dan kelahiran Kristus ke dalam dunia itu membuktikan bahwa penyertaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Bapak Ibu Saudara, Kristus terlahir ke dalam dunia bukan secara tiba-tiba, namun semuanya dirancangkan Allah jauh-jauh hari sebelumnya. Kita bisa membaca di dalam Yesaya 7 ayat 14 bagaimana rancangan Allah sudah dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan di sana, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Melalui keadaan yang Tuhan izinkan pada saat ini, mari kita ingat bersama-sama dan kita perlu menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Keberhasilan dalam kehidupan kita
bukan ditentukan oleh seberapa banyaknya harta yang kita miliki, bukan ditentukan oleh segala sesuatu yang kita miliki. Namun, ketika Allah beserta dengan kita, maka kita akan berhasil di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berjalan dengan kesadaran penuh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Immanuel.